Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Alfia, NIM 112210194. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan dosen pengampu Bu Widya Stuti. Saya mengambil tema PPh 23 dan PPh 26. Sebelumnya kita itu harus tahu dulu ya apa itu pajak dan jenis-jenis PPh 2326. Pertama, apa itu pajak? Pajak itu iuran dari kita masyarakat untuk pemerintah, sifatnya itu memaksa, namun kita itu tidak mendapatkan timbal baliknya. Tetapi kita dapat merasakan manfaatnya seperti infrastruktur, kayak pelayanan masyarakat, puskesmas, kayak gitu. Terus juga perbaikan jalan dan lain-lain. Lalu di sini ada objek pajak, yaitu dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa. Baik, tadi kan ada 6 objek pajak. Nah, ini 6 objek pajaknya terbagi menjadi dua, yaitu dengan besaran 15%, yaitu dari dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Namun, jika dari luar negeri itu terkena PPh 26. Jadi, sebelumnya saya juga belum menjelaskan ya. Jadi, PPh 23 itu adalah PPh di dalam negeri. Dan jika kita dari luar negeri, itu kita terkena PPh 26. Jadi, yang 15% ini PPh dalam negeri, jika misalkan kita mendapat hadiah contohnya dari luar negeri gitu kan ya. Nah, itu terkena PPh 26 berarti. Lalu ada sewa dan jasa yang 2%. Nah, untuk sektor sewa dan jasa ini, jika kita tidak mempunyai NPWP, itu maka terkena pajaknya 100%, bukan 2%, teman-teman. Lalu ada cara menghitung PPh 23 dan 26. Di sini contoh soalnya itu PT Maju terus memberikan jasa konsultan kepada PT Sukses Selalu sebesar 100 juta rupiah pada bulan Juni 2025. PT Maju terus sudah memiliki NPWP. Nah, jadi di sini kan ada tarif PPh 23 untuk jasa dengan NPWP berarti 2%. Tapi jika tidak mempunyai NPWP 100%, maka NPWP pajaknya 4%, maaf teman-teman, dikali jumlah bruto. Itu kan jumlah brutonya sebesar 100 juta rupiah. Lalu PPh 23, 2% dari 100 juta rupiah yaitu 2 juta. Berarti yang harus dibayarkan adalah 2 juta rupiah. Lalu ada contoh soal PPh 26. PT Nusantara Digital membayar royalti kepada perusahaan asal Amerika Serikat sebesar 10.000 USD atas penggunaan perangkat lunak berlisensi. Perusahaan Amerika tersebut tidak memiliki NPWP di Indonesia. Pembayaran dilakukan pada bulan Juli 2025. Plus KMK pada saat pembayaran adalah Rp15.200 per USD. Tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda P3B yang dimanfaatkan. Sebelumnya, jika kita ingin menghindari pajak, kita bisa menggunakan P3B, teman-teman, yaitu penghindaran pajak berganda. Perjanjian penghindaran pajak berganda. Dengan catatan kita harus mempunyai COD atau Certificate of Domicile. Karena di sini tidak mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda, berarti tidak mempunyai NPWP ya teman-teman, seperti yang di atas. Nah, jadi tarif PPh 26 untuk royalti kepada subjek luar negeri tanpa NPWP yaitu 20%, karena ini dari luar negeri dan terkena PPh 26. Lalu dari penghasilan bruto perhitungan. Jumlah pembayaran yaitu 10.000 USD. Kan 1 USD-nya itu KMK bulan Juninya itu kursnya Rp15.200, berarti dikalikan 10.000 USD yaitu 152 juta rupiah. Lalu dari pajak 20% itu dikali dari perhitungan KMK dirupiahkan gitu USD-nya, lalu dikalikan
20% pajak PPh 26-nya. Itu ada di Rp30.400.000. Semoga mudah dipahami sedikit pemahaman yang saya paham, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.